Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, ikhwan fi din azakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul kembali di Musalla Imam Al-Bukhari dalam rangka menyambung kembali pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, pasal ke-27 ya. Sabatul mu'min indal maut, keteguhan hati seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Tentunya keteguhan itu terjadi disebabkan pengaruh syahadah yang dia pelajari dan dia amalkan. Pengaruh syahadatu an la ilaha illallah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, di syahadati an la ilaha illallah indal mauti ta'thirun 'azimun fi takfir sayyiati wa ihbatiha. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah pada saat proses kematian memiliki pengaruh yang besar di dalam menghapus kesalahan-kesalahan dan menghilangkannya. Ya. Liannaha syahadatun min 'abdin muqinin biha 'arifin bimadmuniha. Karena pengucapan syahadat di saat itu adalah merupakan persaksian yang lahir dari seorang hamba yang benar-benar yakin akan kebenaran syahadat itu, serta mengerti tentang kandungannya. Jadi peran syahadatu an la ilaha illallah di saat mati itu yaitu menghapus kesalahan hamba itu sendiri. Kenapa? Jawabannya, karena pengucapan kalimat la ilaha illallah pada saat itu tidaklah terucap kecuali dari mulut seorang mukmin yang benar-benar yakin akan kebenarannya serta memahami kandungannya. Qad matat minhu syahwatu wa lanat nafsuhu al-mutaraddidah wanqadat ba'da ibaiha wa i'tisaiha. Pada kondisi seperti itu, yaitu syahadat ketika meninggal dunia, menyebabkan syahwat-syahwat seorang mati bersamanya, dan jiwa yang congkak dan sombong itu menjadi lunak, menjadi lembut.
dan dia menjadi tunduk setelah sekian lama berpaling dan durhaka. Wa aqbalat ba'da i'radiha, pada saat itu dia menghadap kepada Allah setelah sekian lama dia berpaling. Wa dhallat ba'da izziha, dan dia menghinakan diri setelah sebelumnya dia merasa bangga. Wa kharaja minha hirsuha 'ala dunya wa fuduliha, maka akan keluarlah dari jiwa itu sifat rakus terhadap dunia yang selama ini bersamanya, serta berlebih-lebihan terhadap dunia. Artinya begini, ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, betul-betul mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia, itu betul-betul lahir dari ketulusan hati. Hati yang sudah tidak mengharap lagi keinginan duniawi. Hati yang sudah tidak lagi rakus terhadap dunia. Ya. واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له, sehingga jiwa itu bersimpuh di hadapan penguasanya, penciptanya, dan pelindungnya yang maha benar, dengan ketundukan dan kehinaan yang sebenarnya. Wa arja ma kanat li afwihi wa maghfirati wa rahmatihi, bersamaan dengan itu keadaan jiwa itu sangat-sangat mengharapkan maaf, ampunan, dan rahmat dari Allah. Wa tajarrada minha tauhid min qita'i asbab asy-syirki wa tahaqquqi butlanihi, maka darinya akan dimurnikan tauhid dengan memutuskan segala sebab-sebab kesyirikan, dan terwujudlah pembatalan kesyirikan itu. Fazalat minha tilkal munaza'atu allati kanat mashghulatan biha, pergolakan dan juga keraguan yang ada di dalam jiwa itu hilang, yang mana keraguan-keraguan itu pernah bergejolak pada dirinya atau menyibukkan jiwa itu. Wajtama'a hammuha ala man aiqanat bil qudumi alaihi wal masiri ilaihi, cita-citanya terkumpul atau terarahkan kepada zat yang dia yakini akan berhadapan dengannya. Fawajjaha al-'abdu wajhahu bi kulliyatihi ilaihi, secara totalitas seorang hamba menghadapkan wajahnya kepada Allah. Wa aqbala bi qalbihi wa ruhihi wa hammihi alaihi, dan dia menghadapkan hatinya, ruhnya, dan juga keinginannya. Fastaslama wahdahu zahiran wa batina, dia pun berserah diri hanya kepada Allah saja secara zahir dan batin. Wastawa sirruhu wa alaniyatuhu, rahasia dan yang nampak mulai sama. Artinya tidak ada beda yang nampak dan yang tersembunyi. Faqala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, maka dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari lubuk hatinya. Wa qad takhallasa qalbuhu min at-ta'alluqi bi ghairihi, pada saat itu sungguh hatinya telah bersih dari bergantung kepada selain Allah. Waltifati ila ma siwahu, dan hati itu menjadi suci dan bersih dari menoleh kepada selain Allah. Jadi kenapa mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia itu bisa menghapus kesalahan, menghilangkan dosa? Alasannya adalah seperti yang beliau katakan di sini. Karena pada saat itu la ilaha illallah yang terucap
lahir dari hati yang yakin dan memahami maksud dan tujuannya. Pada saat itu jiwa yang selama ini sombong menjadi lembut. Yang selama ini congkak menjadi tunduk. Yang selama ini semangat untuk mendapatkan dunia, maka hilang darinya semangat itu dan juga hilang darinya berlebihan terhadap apa? Dunia. Selain itu, jiwa itu bersimpu di hadapan Allah dengan sehina-hinanya. Dan dia betul-betul dalam kondisi yang paling besar harapannya kepada Allah. Serta di saat itu semua yang meragukannya, yang selama ini menyibukkan hatinya, mulai hilang satu persatu. Syahwat demi syahwat hilang. Dia hanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan maafnya. Dan juga dia pun memusatkan perhatiannya kepada zat yang akan dia temui, yang akan dia hadapi. Maka dia pusatkan wajah dan pikirannya hanya kepada Allah saja. Yang tersembunyi maupun nampak pada kondisi seperti itu sudah tidak ada lagi bedanya. Yang terucap dengan yang ada di hati sama. Maka bila dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti itulah yang ada dalam hati. Karena mungkin lagi seorang mengucapkan kalimat itu dengan menyimpan kemunafikan, tidak mungkin. Karena kondisinya sedang dalam keadaan menghadapi kematian. Finish kehidupan. Di saat itulah iblis tidak putus-putus asa untuk menggoda kita untuk berpisah dari kalimat itu. Iblis terus datang menggoyahkan keyakinan itu. Begitu hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah, maka putus asalah iblis. Karena tidak mungkin hamba ini mengucapkannya dari rasa riya dan munafik. Itulah yang menyebabkan Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di kehidupan dunia ini, ucapan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Di sini Nabi menggunakan kata kerja lampau untuk kejadian yang akan datang yang menunjukkan kepastian. Dakhala artinya sudah masuk, padahal belum masuk. Itu menunjukkan pasti dia akan masuk surga. Ya. Jangan kata kita dalam kondisi mati, tidak ikhlas mengucapkan kalimat itu. Kondisi musibah saja, spontan kita katakan kalimat itu bukan kalimat terucap sia-sia. Itu lahir dari hati yang selama ini memahaminya akan pentingnya kalimat itu. Begitu terjadi gempa bumi, orang-orang berteriak Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak mungkin teriakan itu teriakan dari orang yang riya. Nah, mungkin teriakan itu keluar dari teriakan orang-orang yang munafik. Akan tetapi karena keadaannya hanya musibah, setelah itu orang-orang melanggar lagi apa yang dia ucapkan tadi. Bedanya dengan kematian, ucapan itu karena di penghujung kehidupan dunia, maka dia mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengucapkan kalimat itu. Dan itu biasanya tergantung daripada kebiasaan kita di saat sehat. Di saat kita sehat, di saat kita bugar, teruslah mengingat Allah. Ya, karena itu akan menyebabkan Allah memudahkan urusan kita. Qad kharajat ad-dunya kulluha min qalbihi. Selain itu seluruh kehidupan dunia telah keluar dari hatinya, tidak lagi bercokol dalam hati. Wa syarifal qulub wa syarafal quduma ala rabbih. Dia mengutamakan untuk menghadap kepada Rabbnya. Wa khamadat niranu syahwatihi. Maka padamlah api syahwatnya. Wa amtala'a qalbuhu minal akhirah.
sehingga hati dipenuhi dengan kehidupan akhirat. Fasarat nusba ainaihi. Akhirat menjadi sesuatu yang selalu berada di antara kedua pelupuk matanya. Wasaratid dunya wara'a dhahri, sedangkan dunia sudah dia letakkan di belakang punggungnya. Wamtala'a fakana tilka asyhadatul khalisatu khatimata amalihi fatahharathu min dhunubihi wa adkhalathu ala rabbih li'annahu laqiya rabbahu bisyahadatin sadiqatin khalisah wa faqa dhahiruha batinaha wa sirruha alaniyataha. Maka persaksian yang tulus dan ikhlas tersebut adalah penutup amal dia di kehidupan dunia. Sehingga syahadat itu mempertemukan dia dengan Rabb-nya. Li'annahu, karena dia bertemu dengan Rabb-nya dengan ucapan syahadat yang jujur lagi tulus. Zahirnya sama dengan batinnya. Rahasianya sama dengan yang dia tampakkan. Falau khalusat lahu syahadatu ala hadzal wajhi fi ayyami siha lastawhasha minad dunya wa ahliha wa farra ila Allah minan nas wa anisa bihi duna ma siwahu. Seandainya keadaan seperti ini terjadi ketika sehat, seandainya syahadat seperti ini terjadi ketika sehat, maka dia tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dan dia tidak terlalu peduli mencari perhatian dari manusia. Dan dia akan berlari menuju kepada Allah meninggalkan makhluk. Dan dia akan lebih senang berdekatan dengan Allah dibandingkan dengan yang lain. Jadi syahadat ketika meninggal dunia beda dengan syahadat ketika kita sehat seperti itu. Ya, terkadang kita mengucapkan waktu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pikiran kita entah kemana. Seandainya itu selalu hadir, seperti hadirnya syahadat seorang yang meninggal dunia, maka kita tidak peduli akan hinaan orang yang menghina, caci makian orang yang mencaci, ucapan orang yang mengucapkan akan buruknya keadaan kita padahal kita berada di atas kebenaran. Itu kita tidak pedulikan. Karena kita selalu menuju kepada Allah. Lakinnahu syahida biha biqalbin mashhunin bisyahwati wa hubbil hayati wa asbabiha. Tapi pada saat kondisi sehat, dia mengucapkan syahadat itu dengan hati yang penuh dengan syahwat, cinta dunia dan sebab-sebabnya atau sarana-sarananya. Wa nafsin mamlu'atin bi talabil khududhi wal iltifati ila ghairillah. Ketika sehat dan bugar, jiwa itu dipenuhi dengan mengharapkan sisa-sisa dunia yang berlebihan, dan dia selalu menoleh kepada selain Allah. Falau tajarradat katajarrudiha indal maut lakana laha naba'un akharu wa 'aishun akharu siwa 'aishiha al-bahimi. Seandainya syahadat itu murni seperti murninya syahadat yang terucap pada saat kondisi sakratul maut, niscaya di sana akan terdapat keutamaan yang lain dan kehidupan yang lain selain kehidupannya yang seperti binatang ternak. Ya, keadaan akan berubah. Kabar berita tentang dirinya juga akan berubah. Maka oleh karenanya ikhwan, kita berusaha sebelum meninggal pun usahakan syahadat ini betul-betul terucap lahir dari hati yang tulus. Ya. Wallahul musta'an, dan hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Bainal abdi wa rabbahu, antara hamba dan Rabbnya.
Madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadillahi wa nafsuhu biyadihi wa qalbuhu baina isba'ihi min asabi'ihi yuqallibu kaifa yasha. Apa yang bisa dimiliki oleh seorang yang seluruh perkaranya atau ubun-ubunnya ada di tangan Allah, jiwanya berada di tangan Allah, hatinya berada di antara dua jari jemari Allah. Allah mengubahnya dari arah dari mengubah hati itu bagaimana dia mau. Ya, Allah membolak-balikkan hati itu bagaimana dia berkehendak. Wa hayatuhu biyadihi, kehidupannya ada di tangan Allah. Wa mautuhu biyadihi, kematian juga di tangan Allah. Wa sa'adatuhu biyadihi, kebahagiaannya di tangan Allah. Wa syaqawatuhu biyadihi wa harakatuhu wa sakanatuhu. Demikian juga kesengsaraannya ada di tangan Allah. Gerak-geriknya dan diamnya ada di tangan Allah. Wa af'aluhu wa aqwaluhu bi'idnihi wa masyiati. Ucapan, perbuatan akan terwujud dengan benar atas kehendak Allah. Fala yataharraku illa bi'idnihi wa la yaf'alu illa bimasyiati. Dia tidak bergerak kecuali dengan izin Allah dan dia tidak bisa berbuat kecuali dengan kehendak Allah. Apa yang bisa dilakukannya? Apa yang bisa dikuasainya? Apa yang dia miliki kalau begitu? Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Maka kalau begitu apa kuasa kita untuk berbuat maksiat kepada Allah? Ya, meninggalkan syariat Allah. Maka orang-orang yang betul-betul tulus beribadah kepada Allah, dia betul-betul menyerahkan seluruh kehidupannya, kematiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba sekali-kali antum nikmati zikir. Ya, nikmati. Dan betul-betul dinikmati zikir itu. Antum tidak akan hasad kepada orang karena kenikmatan mengingat Allah, kenikmatan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akan menghilangkan semua kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan kita akan berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang yang mendapatkan dunianya itu diberikan keberkahan pada dunianya. Orang yang diberikan anak diberikan keberkahan kepada anaknya. Dan kita tidak akan iri dan dengki kepada orang lain karena kenikmatan mengingat Allah melebihi semua nikmat yang di tangan manusia. Itulah ketulusan. Tapi sekali lagi, kenapa kita masih, padahal kita ini tidak punya dunia, tapi kita disibukkan dengan dunia. Karena syahadat dan zikir yang kita ucapkan hanya sekedar lewat di lisan. Bukan lahir dari hati yang penuh dengan keinginan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama kita mengatakan bahwa zikir itu adalah makanan hati dan gizi bagi hati. Maka seorang hamba yang betul-betul berserah diri kepada Allah, terus dia mengingat Allah. Ya. Kalau antum tiba-tiba ada keinginan mau berbuat maksiat, coba ucapkan Subhanallah, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Antum ucapan ini, kapanpun antum ucapkan, ingat antum berbicara langsung dengan Allah. Karena kalimatnya, wahai Rabbku, beri aku ampunan dan taubat, karena sungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Antum lagi berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Kalau antum bicara dengan ustadz, lalu antum berpaling ke lain tempat, kira-kira beradab tidak? Tidak. Iya. Tapi Allah maha memahami akan kelalaian kita. Namun kita disuruh berjuang dan berjuang menghadirkan itu. Maka di saat itu, keinginan kita untuk berbuat maksiat tiba-tiba meleleh, melemah. Karena di hadapan kita ada nikmat yang lebih besar daripada berzina, daripada bermaksiat. Yaitu nikmat mengucapkan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat itu selalu menikmati kehidupan dunianya melalui apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba antum bayangkan, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, hampir saja tidak taat kepada Nabi karena merasa berat dengan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi. Kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu ini memberatkan para sahabat. Kenapa? Karena semua orang pasti punya pikiran yang terlintas di kepalanya. Ternyata dalam ayat itu Allah akan menghisap juga yang terlintas itu. Enggak peduli apa diamalkan oleh kita atau tidak, tetap dihisap. Bagi para sahabat ini berat. Hampir-hampir mereka tidak bisa meyakini ayat ini. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka, yakini saja. Wajib kalian yakini ayat itu. Maka datanglah ayat berikutnya yang memuji mereka setelah mereka yakini. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya. Karena di awalnya amana ar-rasul bima unzila ilaihi sampai pada kalimat wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai di sini ayat yang tadi masih dihisap juga oleh Allah. Pikiran yang terlintas. Tapi mereka berharap dosa dari pikiran yang terlintas itu terhapus dengan taubat, dan taubat. Karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diberilah keringanan oleh Allah. Apa keringanannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sejak turun ayat itu, pikiran yang terlintas tidak lagi dihisab oleh Allah, kecuali setelah diamalkan oleh hambanya. Kan kita punya pikiran yang terlintas, ya enggak? Lagi jaga toko, lewat bencong, pikiran cantik gitu kan. Padahal dia bencong. Lagi jaga toko, lagi duduk-duduk, lewat pikiran ingin berbuat begini dan begitu dengan penjaga toko sebelah. Itu pikiran terlintas namanya. Kalau ini diamalkan baru dihisab. Kalau tidak, dan kita melawannya dengan bertobat kepada Allah, maka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian indahnya agama Allah. Nah, setelah itu diajarkan oleh Allah doa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Antum ketika ucapkan itu sama siapa antum bicara? Allah langsung. Maka ketika hamba itu hadirkan hati, Allah jawab begini. Naam qad fa'altu. Iya, aku sudah melakukan apa yang kau minta itu. Kemudian mereka mengatakan apa lagi? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jawaban dari Allah, na'am qad fa'altu. Demikian selanjutnya sampai akhir ayat Allah katakan na'am qad fa'altu. Tapi itu jawaban untuk mereka yang menghadirkan hati. Dan menghadirkan hati pada saat itu kita tidak dalam keadaan meninggal dunia, tapi dalam keadaan sehat. Maka melatihlah dari hal-hal seperti ini. Sehingga kita terbiasa dengan nikmat mengingat Allah, sehingga yang lainnya akan terhapus atau akan hilang dari diri kita. Dan kita melihat orang lain lebih dari kita akan harta, usaha, dan kemajuannya, kita doakan kebaikan. Ya, karena kita sudah dapatkan yang lebih daripada itu. Maka para sahabat dulu yang miskin-miskin, dia ingin dapat pahala berinfak di jalan Allah. Seperti orang kaya mendapat pahala. Lalu Nabi SAW mengajarkan mereka zikir agar menyaingi pahala orang yang berinfak. Itu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Atau 33 kali ditambah la ilaha illallah wa la syarika lah. Karena sebelum Rasulullah didatangi orang-orang miskin ini, zikir setelah sholat itu 10-10 atau 25-25. Maka zikir setelah sholat itu boleh subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali boleh. Atau 25-25. Nah ketika datang sahabat-sahabat miskin ini, yang ingin menyaingi amal orang kaya, mereka pun diajarkan zikir itu oleh Nabi SAW. Dan mereka gembira. Bisa menyaingi siapa? Orang kaya. Ternyata orang kaya pun mendengarkan berita itu. Dan mereka pun berzikir seperti itu lagi. Datang lagi si miskin kepada Nabi. Ya Rasulullah, mereka sudah melakukan hal itu. Apa kata Nabi?
Demikianlah karunia Allah yang Allah utamakan bagi hambanya yang dia kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu terakhir. Tidak ada yang hasad di antara mereka. Kenapa? Karena masing-masing menikmati ibadah. Tapi ibadah yang hadir hati di situ. Ya. Zikir yang menghadirkan hati. Ucapkan syahadat yang menghadirkan apa? Hati. In wakalahu ila nafsihi wakalahu ila ajzin wa dha'i'atin wa tafritin wa dhanbin wa khati'atin. Jika seorang menyerahkan dirinya kepada jiwanya sendiri, berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada kelemahan, kepada kehilangan, kepada kesia-siaan, kepada dosa dan kesalahan. Maka kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada diri kita. Siapa kita ini yang bisa ngurus diri kita sendiri? Maka setiap pagi dan petang kita ucapkan apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jangan hanya Ya Hayyu, Ya Qayyum kemudian tidak ada keyakinan di situ. Yakini dan hayati. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Birahmatika astagitsu. Dengan rahmatmu aku berdoa dalam desakan kebutuhan ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau serahkan diriku kepada jiwaku sendiri meskipun sekejap mata. Ya. Maka ajarkan ini kepada anak-anak kita. Waktu berangkat sekolah meskipun antum yang ngantar, suruh dia baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Meskipun antum yang bawa motor, suruh dia baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan ajarkan kepadanya. Ini menunjukkan kita berserah diri kepada Allah dalam semua keadaan. Terkadang kita lalai. Mau keluar rumah ke masjid lupa Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga dianjurkan selain doa Allahumma inni as'aluka nura. Ya. Allahumma a'ti nura dan seterusnya itu. Selain itu sebelum keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ajarkan dan sampaikan kepada anak keturunan kita, ini adalah merupakan cara kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Fudail bin Iyad, urusan anak saja dia tidak mengurus sendiri. Di depan anaknya dia berdoa, ya Allah ini anakku Fudail, Ali bin Fudail. Ini anakku ini. Aku tidak sanggup mengajarkannya adab. Maka ajarkan dia adab ya Allah. Ali bin Fudail tidak bisa diurus oleh ayahnya sebelum itu. Ayahnya ulama dan dianya seorang yang membuat malu orang tuanya kalau bahasa kita. Tapi Fudail tidak pernah berkata demikian. Dia serahkan anaknya kepada Allah. Sehingga anaknya menjadi ahli ibadah. Kata Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak kalau sudah berkata demikian tidak diragukan lagi. Karena Abdullah bin Mubarak sendiri dia mujahid. Mufti, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Ya, dia telah mengumpulkan berbagai macam ilmu. Ketika dia melihat Fudail bin Iyad, kata Abdullah bin Mubarak, di dunia saat ini di zaman dia, gak ada lagi orang semulia Fudail bin Iyad. Tidak ada lagi manusia terbaik saat ini pada saat zaman itu. Tidak ada yang lebih baik dari Fudail bin Iyad. Begitu anaknya belajar adab dan diajarkan oleh Allah, Abdullah bin Mubarak mengatakan Ali bin Fudail lebih baik dari ayahnya. Faham kalimatnya? Ayahnya sebaik-baik ulama pada zamannya. Begitu anaknya belajar karena ini adalah arahan langsung dari Allah, apa kata Abdullah bin Mubarak? Ali bin Fudail lebih baik daripada Fudail bin Iyad. Demikian, ikhwan. Kita ini tidak sanggup mengurus anak kita, mengurus istri kita.
kita mau otoriter di dalam rumah tangga juga tidak sanggup mengubah mereka. Udah serahkan kepada Allah. Lalu usaha kita yang kita mampu dengan kasih sayang kita. Itu contoh kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita punya kuasa kepada keluarga kita, betul. Kita bisa memukul mereka untuk menyuruh mereka sholat. Iya, itu diperintahkan. Tapi jangan pernah menganggap kita mampu menguasai mereka 100%. Nggak bisa. Maka oleh karena itu, jika kita menyerahkan saja diri kita kepada kita sendiri, berarti kita menyerahkan pada kelemahan. Lalu bagaimana kalau urusan orang lain, kita timpakan kepada diri kita? Ya, nggak sanggup. Makanya sekarang banyak orang stres, ingin jadi pahlawan kesiangan. Semua mau diurusnya, tanpa dia menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kita berusaha, sudahlah Allah yang lebih tahu apa yang akan terjadi dan apa yang terbaik bagi kita. Wa in takhalla anhu istawla alaihi aduwwuhu wa ja'alahu asiran lahu. Seandainya hamba itu menghindar dari Allah, berlepas diri dari Allah, maka musuhnya yang bernama iblis akan menguasainya. Dan iblis akan menjadikan tawanannya. Ya, akan menjadi tawanan siapa? Syaitan. Ya. Maka oleh karenanya jangan sekali-kali kita jauh dari Allah. Dosa, pulang. Segera pulang. Lalai, pulang kepada Allah. Karena kita ini manusia yang selalu jatuh, bangun. Kembali lagi. Kalau iblis mengatakan tidak ada artinya kau permainkan Allah, pulang saja, tidak apa-apa. Pulang kepada Allah. Iya. Jangan ikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, itu yang membuat kita putus asa. Apalagi zaman sekarang, kita di pasar, kita di jalan, banyak sekali dosa yang kita lihat. Semua itu menyebabkan iblis ingin memasuki ruangan hati kita, ingin berikan bisikan, apa gunanya kau tobat, sebentar lagi kau maksiat. Sudah, tidak usah peduli, kembali aja dulu. Siapa tahu dengan itu Allah tambahkan hidayah. Sehingga kita lebih menikmati berdekatan dengan Allah daripada menikmati maksiat. Fahuwa la gina lahu anhu tarfata'in. Hamba itu sedikit pun tidak bisa jauh dari Allah, walaupun sekejap mata. Ya. Bal huwa mutarrun ilaihi ala mudal anfas fi kulli dharratin min dharrati batinan wa zahiran. Faqatuhu tamatun ilaihi. Bahkan hamba itu sangat-sangat membutuhkan Allah di setiap tarikan napasnya, di setiap partikel-partikel kecil, di saat dia menarik napasnya zahir dan batin, dia sangat butuh kepada Allah. Kefakirannya betul-betul sempurna kepada Allah. Artinya mengharapkan Allah. Wa ma'a dzalika fa huwa mutakhallifun anhu mu'ridun anhu. Tapi yang disayangkan, hamba ini justru menghindar dari Allah dan berpaling darinya. Padahal sekejap mata pun kita tidak sanggup menjauhkan diri dari Allah. Ya. Antum lihat bagaimana gelisahnya orang-orang kaya, yang mereka mengandalkan hartanya untuk menguasai apa? Kehidupan dunianya. Dia berharap dialah yang menguasai, dia mampu mengolah dan menggulirkan keadaan. Tidak. Mereka sendiri lagi stres. Bayangkan, mereka kumpulkan harta sekian lama, ternyata ketika sudah sampai dia bangun lantai 7 rumahnya, rambut sudah beruban. Dia lagi membangun 3 lantai, ternyata setelah itu dia tertidur di bawah tanah. Atau minimal dia kena stroke. Apa mau dibanggakan? Maka sebelum semua itu terjadi, segera pulang kepada Allah. Pulang ke semua urusan. Ya. Maka jangan pernah berlepas diri dari Allah. Jangan seperti orang ini. Dia tahu dirinya sangat membutuhkan Allah, justru dia menghindar dan berpaling dari Allah. Wa yatabaqqadu ilaihi bima'siyatihi ma'a shiddati darurati ilaihi min kulli wajhin. Dia pun membuat Allah marah dengan berbuat maksiat.
Padahal dia sungguh-sungguh butuh kepada Allah dari segala sisi. Sara li dzikrihi nasiyan wattakhadahu wara'a dhihriyan. Sehingga dia lupa mengingat Allah dan dia letakkan zikir itu di belakang punggungnya. Hadza wa ilaihi marji'uhu. Padahal orang ini akan dikembalikan kepada Allah. Wa baina yadayhi mauqifuhu. Padahal di hadapan Allah lah dia akan diberdirikan. Berani dia berpaling dari Allah. Ya. Ini hamba ini adalah hamba yang durhaka. Ana yakin semua orang suatu hari nanti naluri ini akan dia lihat dan akan dia rasakan. Naluri di mana dia tidak bisa lepas dari Allah sedikit pun. Namun disayangkan naluri ini dia nampakkan di saat nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Atau pada saat tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Atau pada saat matahari terbit dari barat. Apa arti semua itu? Sudah tidak ada artinya lagi. Sekaranglah waktunya kita menampakkan kebutuhan itu di saat kita bergelimang kesenangan. Saat anak istri kita sehat, diri kita sehat. Saat kita punya harta, punya teman, punya kedudukan. Di saat itu kita terus mengingat Allah. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di saat kau lapang. Niscaya Allah akan mengingatmu di saat kau sempit. Itu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Yunus. Di saat dia ditelan ikan paus. Berada dalam 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelapnya malam, dan gelapnya dasar laut. Siapa yang bisa menyelamatkan dia dari kegelapan itu? Tidak ada. Tapi ingat, sebelum itu dia orang yang sangat rajin bertasbih. Maka ada yang mengingatkan dia di dasar laut. Dia mendengar tasbihnya makhluk di laut. Dia mengatakan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Antum tahu dia selamat karena ini saja? Bukan. Karena ini juga diucapkan oleh Fir'aun. Waktu Fir'aun tenggelam apa dia ucapkan? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israel. Nanti lihat surat Yunus ayat 91. Ucapan Fir'aun itu sama dengan ucapan Nabi Yunus. Kalimatnya kalimat tauhid. Seandainya hanya kalimat itu yang menyelamatkan Nabi Yunus, maka Fir'aun lebih pantas untuk diselamatkan. Kenapa? Karena Fir'aun berada di atas, Yunus di dasar laut, ditelan ikan paus di kegelapan malam. Namun yang dilihat oleh Allah kenapa dia selamat adalah amal ketika dia lapang. Itu ini maksud ta'aruf ila Allah fir rakha'i. Kata Allah dalam surah Saffat, Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata dulu Nabi Yunus bukan ahli tasbih, maka dia akan terus berada di dalam perut ikan paus sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi sebelum dia ditelan ikan paus, apa kata Allah? Dia suka bertasbih. Fir'aun sombong. Dia anggap dirinya Tuhan. Maka tidak ada manfaatnya dia mengucapkan itu di saat dia sempit. Maka oleh karenanya ikhwan fillah azakumullah, kalau ada orang mengeluh di rumah sakit, kenapa saya tidak kunjung sembuh? Kenapa tidak ada titik terang? Boleh jadi dia baru saat itu mengingat Allah. Sebelum itu dia kemana? Sebelum itu dia kemana? Orang yang selalu mengingat Allah di saat dia sakit di rumah sakit, tidak kunjung sembuh pun, dia akan tetap merasa nikmat karena dia tetap mengingat Allah Azza wa Jalla. Lihat yang dilakukan oleh Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah. Di saat kaki lumpuh, tangan lumpuh, mata rabun, telinga mulai melemah, apa dia ucapkan? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta 'alayya wa bima faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, ya Rabbku, beri aku kesempatan untuk terus memuji dan menyanjungmu sebagai bentuk syukurku kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan keutamaan yang kau lebihkan untukku tidak kau berikan kepada yang lain.
Ada orang yang mendengarkan kalimat ini terheran-heran. Rumah kemah kecil yang reot, gubuk kecil. Kalau matahari lewat, cahayanya masuk ke dalam. Kalau hujan turun, airnya kena ke dalam lantai. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, hidup dalam kemiskinan, mata rabun. Nikmat apa yang Allah berikan kepada orang ini? Lalu orang tersebut bertanya kepada Abu Kilabah, wahai Tuan, apa gerangan nikmat yang Allah berikan kepada Anda? Kata Abu Kilabah, seandainya Allah memerintahkan langit mengirim hujan api, bumi menjepit badanku, lautan ingin menenggelamkan aku, dan gunung ingin menimpa di atas kepalaku. Selama Allah tidak mengambil lidah yang berzikir ini, maka akan aku terus bersyukur kepada Allah. Sudahkah kita seperti ini hari ini? Kita ini dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Masih kurang juga? Masih. Ya. Kita ini lebih baik daripada Abu Kilabah. Tapi kita lebih banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis mengatakan, Ibnu Qayyim, sara li dzikrihi nasiyan, untuk mengingat Allah dia sudah lupa. Wattakhadahu wara'a dhahri wada'ahu dhihriyan, dia meletakkan zikir itu di belakang punggungnya, dia tinggalkan. Hadza wa ilaihi marji'uhu, beranikah dia seperti ini padahal hanya kepada Allah dia dikembalikan. Wa baina yadayhi mauqifu, padahal dia akan diberdirikan di hadapan Allah. Maka demikian ya ikhwan fillah azakumullah, peringatan demi peringatan dan nasihat yang harus kita pahami dan kita cermati agar kita tidak selalu lalai, tidak selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang sibuk dengan dunia tapi hatinya mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Allah katakan, rijalu la tulhihim tijaratun an bai'in an la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijal, kata Allah, laki-laki. Ini tidak sembarangan kalimat laki-laki. Yang maksud laki-laki yang sebenarnya. Laki-laki yang dianggap laki-laki. Mereka tidak dilalaikan oleh jual beli dan perdagangan mereka dari mengingat Allah dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Salim bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, dia pernah berjalan di pasar. Tiba-tiba terdengar suara adzan zuhur. Semua pedagangnya menutup barang dagangannya dengan kain-kain mereka dan mereka pergi ke masjid. Salim bin Abdullah mengatakan, seperti mereka inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun ila akhiril ayat. Nah, itu seharusnya yang kita harus lakukan. Antum berdagang, ya, silakan dagang. Para ulama kita berdagang. Tetapi begitu datang waktunya sholat, pelanggan sabar dulu. Kalau bisa pelanggannya sekalian diajak sholat. Ya, kalau dia pergi biarkan, asalkan Allah jangan pergi dari kehidupan kita. Maksudnya jangan ditinggalkan oleh Allah dalam kebaikan. Ya, biarlah orang menghina kita, yang penting kita tidak menghinakan diri di hadapan dunia. Tapi saya kira cukup. Ini nasihat yang sangat luar biasa dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Tafadhal, masih ada 7 menit mau bertanya. Kan sampai jam 9 kan? Ya. Ana minum dulu ya. Tadi itu ana udah lemah sebenarnya. Tapi ana lihat wajah antum jadi semangat, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, tadi di Tanah Abang betul-betul macet. Dari Tanah Abang sampai Tanah Adek saya datang. Farung maksudnya. 2 pasar yang berbeda. Ada pertanyaan, silakan. Fadal, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah banyak orang yang mengamalkan lafaz la ilaha illallah
mereka baca pesan akan bukan kali. Apakah itu akan menjamin di akhir hayatnya akan Barakallahu fikum. Jika dia mengamalkan wirid itu dengan keyakinan tertentu maka jatuh pada kebidahan. Jika dia mengamalkannya karena meyakini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa afdhalu dzikri la ilaha illallah, maka itu tak apa-apa. Tapi dengan cara tidak menggeleng-gelengkan kepala seperti ini. Zikir biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir harian kita. Antum di atas mobil juga begitu. Begitu anak antum berteriak di mobil, la ilaha illallah gitu. Dia menanak gitu. Artinya jadi lidah kita itu terbiasa dengan kebaikan. Tak apa-apa. Tapi yang ada ini bukan itu tujuan sebenarnya. Walaupun itu tujuan tapi cara kadang salah. Menari-nari, berjoget-joget, kadang begini-begini dia. Ya kan? Udah kayak orang kestruk gitu, strum gitu. Itu enggak benar. Enggak benar. Ucapkan biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha. Bisa enggak dia sambil setir mobil? Bisa enggak gitu? Enggak bisa. Maka kita sambil nyetir mobil ucapkan kalimat itu. Tapi sekali lagi usahakan hadirkan hati. Hadirkan hati dengan berzikir itu. Walaupun sesekali lalai, datangkan lagi hati. Kalau ungkapan orang makan muda seperti kebiasaan itu betul? Betul. Tapi kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang benar. Itu ungkapannya betul. Man asha ala syai' mata ala syai'. Wa man mata ala syai' bu'itha ala syai'. Siapa yang terbiasa dengan suatu, bisa saja dia mati dengan kebiasaannya. Dan siapa yang mati dengan kebiasaannya, dibangkitkan dengan kebiasaannya. So melihat ada orang lagi asik nyanyi, mati. Karena kebiasaan dia apa? Menyanyi. Ada orang yang lagi asyik berkhutbah Jumat, mati. Ada orang yang lagi asyik mengajarkan hadis, meninggal. Ustadz Armin Halim Narod dia meninggal pada saat apa? Lagi mengoreksi buku tulisan saudara temannya yang ada di Madinah. Karena itu kebiasaan dia membaca. Abu Zar Razi rahimahullah juga dia meninggal dunia pada saat dia mengajarkan kalimat terakhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dia lagi ngajarin itu pada saat sakitnya, meninggal dunia setelah selesai. Dia lagi mengucapkannya, sedang mengajarkannya dan meluruskan sanadnya. Sanad hadisnya. Meninggal. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam penjara Al-Qal'ah 80 kali lebih, 80 kali dia menghatam Quran. Di 81 atau 82-nya dia hanya sampai pada firman Allah di surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannati wa na'am fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Meninggal dunia dia setelah itu. Jadi 80 kali dia hatam Quran di penjara Al-Qal'ah, penjara yang gelap, tidak ada dia tidak diberikan apa-apa di situ. Sampai dia meninggal dunia di penjara itu. Disaksikan oleh orang-orang yang saksikan di situ karena yang menjarakan kan ahlul bidah. Muslim juga. Muslim ahlul bidah yang menjarakannya. Penguasa yang dikuasai oleh ahlul bidah. Maka dia meninggal dunia dan dihitung oleh orang-orang yang jaga penjara itu setelah dia menghatamkan Quran 80 kali. 81 atau 82. Demikian indah kehidupan mereka. Apakah kita akan mendapatkan itu? Mudah-mudahan. Karena sebentar lagi kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Tidak melihat umur. Yang tua masih berjalan di atas bumi. Sedangkan yang baru lahir 2 hari yang lalu sudah mati. Ada orang divonis di rumah sakit 3 hari lagi, 3 bulan lagi Anda akan mati. Sampai hari ini masih hidup dan dokternya sudah mati. Iya enggak? Kematian akan datang. Pasti datang. Maka kita siapkan mati dalam kondisi apa. Itu kita inginkan. Maka ada bapak-bapak tua di zaman ulama kita dulu, duduk di pojok masjid. Baca Quran. Kemudian seorang pemuda bertanya kepadanya, wahai Tuhan, saya selalu melihat Anda lagi duduk baca Quran di pojok masjid ini. Sudah berapa lama Anda lakukan? Dia katakan sudah sejak 30 tahun yang lalu. Saya duduk baca Quran sejak 30 tahun yang lalu. Saya sedang menunggu ajal saya dalam kondisi ini.
Ada sahabat Nabi selesai perang Khaybar dan dia orang Badui, bahkan tidak dikenal namanya. Selesai perang Khaybar, orang-orang sibuk menerima ghanimah dan itu tidak masalah. Menerima ghanimah itu tidak masalah. Tapi sahabat itu tidak puas dengan ghanimah itu. Ditanya oleh Nabi, kenapa kau tidak ambil bagian? Bukan itu saya cari ya Nabi. Saya ingin pada saat perang tadi, leher saya ini tertancap anak panah musuh lalu saya bertemu Allah. Itu dia inginkan. Maka karena dia mengharapkan demikian, begitu perang selanjutnya, benar, tertancap anak panah musuh di lehernya. Dan dia mati syahid. Nabi mengatakan dia sudah temukan apa yang dia cari. Artinya dia pasti masuk surga. Bayangkan. Betul. Apa yang dikatakan itu betul. Maka biasakan berbuat baik. Meskipun terkadang kita berbuat buruk, pulang dulu. Kita pulang kepada Allah, berbuat baik lagi. Itu cara. Siapa tahu Allah mengabulkan keinginan kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, udah jam 9 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.